Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan pada seorang wanita yang dibunuh lalu dibuang oleh suaminya sendiri. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Pada awal tahun 2024, tepatnya hari Rabu tanggal 10 Januari, warga Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan sosok wanita yang ditemukan terbungkus menggunakan selimut di aliran sungai Desa Jatipura dan mirip dengan pocong. Penemuan mengerikan ini pun bermula dari sejumlah warga yang pada saat itu sedang memancing di area sungai Wayan Ayam. Awalnya, warga tersebut melihat ada benda berbentuk pocong yang menyangkut di bawah jembatan sungai. Sontak saja, warga yang melihat hal itu sangat penasaran hingga turun ke sungai untuk mengetahui apa isi bungkusan tersebut. Namun, saat didekati dan akan dibuka menggunakan kayu, bungkusan mirip pocong itu mengeluarkan aroma tidak sedap yang membuat warga pun akhirnya mengurungkannya dan langsung melaporkan penemuan ini ke kantor polisi terdekat. Berita ini pun langsung menyebar luas hingga mengundang banyak perhatian warga di tempat kejadian maupun sosial media. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut langsung bergegas mendatangi tempat kejadian. Setibanya polisi di lokasi, pihak kepolisian pun dibantu oleh warga sekitaran segera menepikan bungkusan tersebut. Dan setelah dibuka, puluhan warga yang menyaksikan tempat kejadian itu pun sangat terkejut ketika mengetahui bahwa isi dalam bungkusan adalah tubuh seorang wanita dalam kondisi yang sangat mengerikan. Pihak kepolisian pun langsung membawa tubuh korban menuju Rumah Sakit Arjawinangun Cirebon, lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu guna dilakukan proses otopsi. Hasil pemeriksaan rumah sakit menyatakan terdapat 2 bekas luka tikaman benda tajam pada bagian ketiak dan sayatan pada bagian leher wanita tersebut. Dan luka itu menyebabkan korban meninggal dunia. Dari keterangan tersebut, pihak kepolisian pun dapat menyimpulkan jika wanita ini merupakan korban pembunuhan. Namun, polisi kesulitan untuk mengungkap identitas korban wanita ini lantaran sidik jari korban yang sudah rusak. Pihak kepolisian pun berharap ada keluarga yang melaporkan kehilangan sanak keluarganya guna polisi bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah 2 hari dari penemuan ini, ternyata polisi belum juga berhasil mengetahui identitas korban. Dikarenakan tidak adanya laporan kehilangan, sehingga korban pun akhirnya dikebumikan di tempat pemakaman umum Desa Jatipura. Namun di batu nisannya hanya tertulis wanita bin Rabo yang tertera telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2024. Berselang 3 hari berikutnya, tepatnya hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, ada sepasang suami istri mendatangi Polsek Susukan Cirebon untuk melaporkan anak perempuan menantunya beserta dengan cucunya yang telah hilang sejak hari Minggu tanggal 7 Januari 2024. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan itu pun langsung mencocokkan ciri-ciri wanita yang hilang dengan korban wanita yang ditemukan di aliran sungai dan telah dimakamkan. Setelah melihat dokumentasi foto yang diberikan oleh pihak kepolisian, pasangan suami istri ini pun langsung mengenalinya lantaran adanya bekas luka kecelakaan pada bagian kaki dan tanda lahir di bagian bawah wajah. Mereka pun sangat yakin jika korban wanita itu yang ditemukan merupakan anak perempuannya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, barulah diketahui jika wanita yang ditemukan ini bernama Olivia Polandi atau biasa dipanggil Via, berusia 20 tahun. Dia tinggal bersama dengan suami dan anaknya yang masih berusia 11 bulan. Mereka tinggal di Blok Tonggo, RT 01 RW 01, Desa Bundar, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terungkapnya identitas korban, polisi merasa ada yang janggal. Mengapa suami korban tidak melaporkan kehilangan istrinya? Justru kedua orang tua dari korban yang melapor. Selain itu, suami korban pun dilaporkan ikut hilang.
Pada awal dugaan polisi langsung mengkerucut pada suami korban sebagai terduga pelaku kejahatan ini. Pihak kepolisian bergerak cepat mencari tahu keberadaan dari sang suami dengan memeriksa sejumlah saksi dan pelacakan signal ponsel dari suami korban. Dari hasil pelacakan beserta dengan keterangan saksi, jika suami korban berada di Bali, yang diduga Bali lokasi persembunyiannya, dan polisi pun segera menuju ke Bali. Setibanya di Bali, diketahui lokasi keberadaannya berada di daerah Kute. Setelah terkonfirmasi posisinya, tanpa menunggu lama, polisi langsung bergerak mendatangi lokasi tersebut. Pihak kepolisian akhirnya berhasil mengamankan suami dari korban yang bernama Moh Mukni Faiz berusia 20 tahun. Penangkapan ini pun terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024. Ketika ditangkap, Mukni tidak melakukan perlawanan sama sekali dan menunjukkan ekspresi wajah yang datar tanpa adanya rasa bersalah. Diketahui Mukni ini merupakan seorang kuli panggul. Setelah diinterogasi, barulah Mukni mengakui bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan atas kematian istrinya sendiri. Selain mendapatkan pengakuan itu, pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 4 buah selimut, 2 celana pendek, 5 potongan tali, 1 buah pisau, 1 buah golok, dan 2 buku nikah. Mukni mengaku tega menghilangkan nyawa istrinya sendiri dikarenakan dirinya menduga jika sang istri telah berselingkuh di belakangnya, hingga membuat dirinya menjadi gelap mata. Mukni juga mengaku jika dirinya melakukan aksi kejahatan itu sendirian tanpa dibantu oleh siapapun. Kepada polisi, Mukni menjelaskan jika kejadian ini bermula yang belakangan sang istri sering menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan badan. Bahkan sifatnya pun kini menjadi berubah, tidak seperti biasanya, yang menyebabkan kecurigaan di dalam dirinya. Menduga jika sang istri memiliki pria simpanan lain di belakangnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan rumah tangga mereka pun berjalan selalu diwarnai dengan keributan dalam setiap harinya, yang membuat suasana di dalam rumah menjadi tidak harmonis lagi. Hingga puncak dari keributan itu, pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024, Murni mengajak istrinya melakukan hubungan badan. Namun pada saat itu, korban pun kembali menolaknya hingga mereka pun terlibat cekcok di malam itu. Selang beberapa saat kemudian dari keributan tersebut, akhirnya suasana pun kembali normal. Setelah itu, korban Via pun langsung tidur di dalam kamarnya. Namun pada sisi lainnya, ternyata Mukni sang suami masih menyimpan amarah kepada istrinya sendiri, dikarenakan telah diperlakukan seperti itu dan mulai berencana untuk menghilangkan nyawanya. Sekitar pada jam 00.30, Mukni yang masih terjaga beranjak dari kasurnya, lalu memindahkan anaknya menuju ke ruang tamu, dan setelahnya dia pun berjalan menuju ke dapur, mengambil sebilah pisau dan golok, lalu kembali lagi ke kamar dengan menutup pintu. Melihat istrinya yang sedang tertidur pulas, tanpa basa-basi, dia pun langsung menyayat lehernya menggunakan pisau. Korban sempat terbangun, namun Mukni terus menggerakkan sajam ke kanan dan ke kiri. Setelahnya menikam 2 kali pada bagian bawah ketiak, hingga akhirnya sang istri pun kehilangan nyawa di atas kasur. Untuk memastikan jika korban sudah meninggal dunia, Mukni kembali menyayat lehernya menggunakan golok. Setelahnya mengambil 3 selimut dan mencopot 1 selimut yang ada di kasur, lalu membungkusnya dan mengikat berbentuk pocong. Setelah terikat dengan sempurna, Mukni pun mengangkat tubuh sang istri, lalu mengendap-endap keluar rumah menuju aliran sungai yang berjarak 200 meter dengan berjalan kaki. Setibanya di aliran sungai, Mukni pun sempat memastikan situasi sekitaran. Setelah dirasa aman, Mukni langsung menghanyutkannya dan bergegas kembali ke rumah. Pada saat di rumah, Mukni masih sempat membersihkan sisa bercak darah yang ada di dalam kamar, lalu bergegas untuk melarikan diri menuju Rembang, Jawa Tengah pada malam itu juga. Hingga pada akhirnya, pihak kepolisian pun berhasil menangkapnya di Kute, Bali.
Setelah dari kejadian ini, ibu dari korban pun menjadi histeris hingga kesurupan roh dari anaknya Via. Sang ibu sangat menyayangkan kepergian anaknya itu dikarenakan semasa hidupnya Via selalu berperilaku baik, ramah, dan sering membantu orang tuanya. Sang ibu pun sangat menyayangkan jika Mukni sebagai suami tega menghilangkan nyawa istrinya sendiri. Dikarenakan pihak keluarga menilai selama 2 tahun menjalani hubungan pernikahan, mereka pun terlihat baik-baik saja. Dan Mukni pun dikenal sebagai sosok pria yang sangat bertanggung jawab kepada keluarganya. Hingga kini, Mukni pun diamankan di Polsek Susukan Cirebon, Jawa Barat. Dan atas perbuatannya itu, pelaku terjerat dengan pasal berlapis, yakni pasal pembunuhan berencana dan pasal kekerasan di dalam rumah tangga dengan ancaman vonis penjara seumur hidup. Guys, buruk sangka atau suudzon itu merupakan penyakit hati. Bagaimana jika pada faktanya sang istri tidak berselingkuh? Prahara pernikahan butuh kedewasaan, terlebih sudah ada anak. Yang menjadi korban keegoisan pelaku selaku ayah membuat anaknya harus kehilangan sosok ibu yang meninggal dunia dan ayah yang harus dipenjara dalam waktu yang lama. Semoga kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya dan diberikan pasangan yang baik. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?